Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu universitas tertua, bermarwah dan bermartabat tercoreng oleh karena, mohon maaf saya katakan ya, rektornya itu Ibu Ova Amelia itu mengatakan meyakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Dalam kapasitas sebagai seorang profesor mengatakan meyakini, ini sungguh memalukan ini ya. Meyakini itu bisa siapa saja ya. Kalau bicara hukum nggak bisa yakin, harus dibuktikan di pengadilan dan itu tidak dilakukan. Betul? Kita bisa membuktikan bahwa Joko Widodo adalah presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Absurdnya anak-anak Abah atau opini publik yang bermohon kepada Pak Jokowi agar sekiranya membuka ke ruang publik ijazah aslinya, ini benar-benar sudah menjadi penyakit yang akut guys. Seolah-olah ketika Pak Jokowi yang tidak memperlihatkan ijazah aslinya, dia sudah melakukan pembohongan publik. Dan demikian juga ketika informasi yang berkelindan tentang kritik publik terhadap ijazah palsu ini, dan akhirnya Jokowi mengambil potensi untuk memproses ini secara hukum. Ini dibuktikan dengan ketika beliau berjumpa dengan tim pengacaranya. Namun memang masih dikaji apakah kemudian tim pengacara ini yang akan melakukan proses hukum atau menunggu proses peradilan yang dicoba untuk dibangun oleh kelompok-kelompok yang menuduh bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah guys, di video ini aku ingin perlihatkan ke kalian ada satu tulisan yang menarik yang kemudian membahas soal isu ijazah palsu ini. Menurutku tulisan ini sangat bijak ya, sangat bijak dan lebih rasional. Bahkan ini bisa jadi membungkam kelompok-kelompok yang sampai dengan saat ini masih teriak-teriak soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama aku perlihatkan ke kalian, ini ada satu tulisan dari Kompasiana ya, di Kompasiana. Kita lihat saja langsung, ini penulisnya adalah Bang Marius Gunawan ya, beliau profesional ya, tapi sekaligus juga kayaknya akademisi beliau ini. Di halaman kompasiana.com-nya beliau menulis isu-isunya sosial politik. Aku perhatikan kalau teman-teman buka ya, ini saya perlihatkan ya, bagaimana beliau punya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan isu-isu atau tema-tema politik. Sekolah rakyat ala Prabowo tidakkah akan jadi sekolah eksklusif ya? Ini absurditas pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu ketika fakta tidak lagi relevan. Nah, ini bagus ini akan kita baca bersama. Kemudian isu-isu tentang koruptor, tentang pemerintah lah intinya. Terkait Gibran juga, ini bagus. Tapi beliau bukan setelah aku pelajari beliau bukan pendukung pemerintah, bukan, tapi lebih membaca secara objektif. Tulisan-tulisan beliau bagus. Anda bisa langsung menuju ke halamannya. Nah, kita bahas yuk. Ada judulnya absurditas, absurd ya. Pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu ketika fakta tidak lagi relevan. Nah, ini bagus ini menurutku. Jadi beliau memperlihatkan ada satu foto yang memang ini cukup ramai diperbincangkan, konon disebut sebagai ijazah palsu gitu ya. Ini beredar di ruang publik, di ruang media sosial. Konon ini adalah ijazah yang asli miliknya Jokowi, tapi diragukan keasliannya oleh pihak-pihak terkait. Oke? Kita langsung baca saja ya guys ya, baca terus kita bahas. Oke, kita lihat. Di tengah geliat demokrasi yang makin matang, publik Indonesia kembali dihadapkan pada fenomena lama yang tak kunjung padam. Tuduhan bahwa ijazah Presiden Jokowi ya palsu. Tuduhan yang sejatinya telah dijawab tuntas secara akademik. Nah, ini menarik nih. Jadi tuduhan yang sejatinya telah dijawab secara tuntas, secara akademik, hukum, bahkan moral, entah mengapa tetap saja menjadi komoditas bagi segelintir pihak. Isu yang bermula lebih dari 1 dekade lalu ini terus bermetamorfosis dari media sosial hingga gugatan hukum dan kini merambah ke kritik terhadap font skripsi. Bayangkan, jadi isu yang tadinya dari narasi-narasi media sosial hingga gugatan hukum, nah kini sudah bicara soal kritik font skripsi. Nah, baru-baru ini seorang yang mengaku ahli telematika kembali memantik kontroversi. Ia menyatakan bahwa skripsi Jokowi mencurigakan karena menggunakan font Times New Roman. Kayaknya Bang Rismon ini ya. Ya, beliau ahli telematika ya, gitu ya, atau ahli forensik digital.
yang menurutnya belum tersedia pada saat Jokowi menulis skripsinya di awal tahun 1980-an, tanpa menghiraukan penjelasan dari Universitas Gadjah Mada bahwa font tersebut sudah digunakan di lingkungan akademik dan tersedia dalam mesin ketik elektronik sejak tahun akhir 1970-an. Tuduhan itu kembali ramai disebar seolah fakta tak pernah diucapkan, kan gitu. Jadi klarifikasi berulang-ulang yang disampaikan oleh pihak UGM itu tetap siapapun akan menganggap mereka yang sudah anti dan benci sama Pak Jokowi, oh enggak, pokoknya enggak seperti itu. Kan gitu. Seolah-olah apa yang sudah diucapkan itu enggak didengar dan tidak akan pernah digubris. Jadi makanya motivasinya kan repot juga, karena rata-rata ini kebencian bukan karena nalar gitu, bukan karena logika yang rasional. Kayak sambil ngopi ya. Sudah dijelaskan namun tak mau mendengar. Oke. Universitas Gadjah Mada sebagai institusi yang menerbitkan ijazah Jokowi sudah memberikan penegasan berkali-kali. Dalam berbagai pernyataan resmi, UGM menyatakan bahwa Jokowi adalah mahasiswa sah yang lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Bahkan teman-teman seangkatan hingga dosen pembimbing turut bersaksi bahwa Jokowi memang benar menjalani seluruh proses akademik sebagaimana mestinya. Titik. Gak guna. Bayangkan tuh, ketika hajar Pak Jokowi di media sosial, udah diklarifikasi oleh UGM, sekarang UGM-nya yang dihajar, guys. Kan gitu. Seolah-olah telah terjadi kejahatan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Jokowi, gerbong Jokowi bersama UGM. Ini kan tuduhan yang mengerikan gitu. Tak hanya itu, pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan yang menuding ijazah Jokowi palsu. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tuduhan tidak disertai alat bukti yang sahih dan bertentangan dengan prinsip hukum bahwa beban pembuktian ada di tangan pihak penuduh. Ini prinsip hukum, guys. Nggak bisa Anda bilang, oh itu kan normatif. Ya memang segala sesuatu harus normatif. Kalau tidak normatif ya bisa bahaya kan gitu. Namun apalah cur ya. Penjelasan akademik dituding sebagai rekayasa institusional. Bayangkan tuh, ya kan, sudah dijelaskan secara akademik, itu justru tudingannya adalah rekayasa institusional. Putusan hukum dinilai tak netral dan kesaksian teman kuliah dianggap skenario yang dibuat. Di mata para penuduh, semua bukti adalah palsu, kecuali keyakinan mereka sendiri. Oke. Bukan lagi soal ijazah, tapi ketakpercayaan sistemik. Mengapa isu ini terus berlanjut meski fakta sudah terang? Jawabannya mungkin lebih dalam daripada sekedar kebencian personal terhadap Pak Jokowi. Nah ini redaksi-redaksi yang beliau sampaikan secara objektif dan menurutku sangat moderat. Tuduhan ijazah palsu mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap institusi negara, sistem pendidikan, bahkan kebenaran objektif itu sendiri. Di era pasca kebenaran, post-truth, emosi dan persepsi pribadi seringkali lebih dipercaya dibandingkan bukti ilmiah. Nah ini jadi pasca kebenaran itu di era ini, ya post-truth namanya, emosi dan persepsi pribadi itu seringkali lebih dipercaya ketimbang bukti-bukti ilmiah. Ya itu gitu. Karena memang ya krisis kepercayaan, aku juga setuju itu. Wajar aja sih kalau kemudian teriakan-teriakan soal ijazah palsu ini dibunyi-bunyikan. Tapi jangan lebay lah. Kita menyaksikan pola yang mirip dengan komunitas flat earther. Mereka yang meyakini bumi datar, walau sains modern menyatakan sebaliknya. Bukti demi bukti tak mampu menggoyahkan keyakinan yang telah menjadi dogma. Dalam konteks ini, ijazah Jokowi bukan lagi dokumen akademik, tapi simbol ideologis. Apapun bentuk bukti yang ditunjukkan akan selalu ditolak jika tidak sesuai dengan narasi yang mereka percaya. Nah ini bagus, ya, aku suka ini tulisannya. Hukum sudah jelas, penuduh yang harus membuktikan. Nah ini sudah jelas nih hukum ini. Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana sistem hukum manapun yang menjunjung asas keadilan, beban pembuktian berada di pihak yang menuduh. Bukan kepada Jokowi untuk terus-menerus menunjukkan ijazahnya di hadapan publik setiap kali ditantang. Tidak ada kewajiban hukum untuk memenuhi tuntutan irasional hanya demi memuaskan rasa ingin tahu yang tidak didasarkan pada etikat baik. Garis bawahnya di situ, guys. Ya,
Tidak ada kewajiban hukum untuk memenuhi tuntutan irasional hanya demi memuaskan rasa ingin tahu yang tidak didasarkan pada iktikat baik. That's logic. Bahkan seandainya pun Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya di depan publik secara langsung, para penuduh hampir pasti akan kembali mengatakan itu hasil manipulasi. Tuduhan yang akan berpindah bentuk dari font ke stempel, dari tanda tangan ke warna kertas. Begitulah watak dari tuduhan yang lahir bukan dari nalar tapi dari prasangka yang sudah lama tertanam. Clear guys? Ini bagus tulisannya, objektif menurutku. Ngopi dulu. Nah, kita masuk ke substansi dari tulisan ini. Absurd yang menguras energi publik. Teman-teman tahu nggak apa artinya absurd? Oke, supaya lebih jelas, absurd itu kita lihat di Google. Absurd itu apa ya? Ya kalau bahasanya kita kayak konyol-konyolan. Mana yang apa arti bahasa Indonesia itu apa? KBBI. Oke. Tidak masuk akal, mustahil. Kalau orang biasa kita sering bilang ini konyol ini nggak jelas gitu kan, seperti itu. Oke ya guys ya. Nah, jadi ini sesuatu yang konyol, sesuatu yang nggak masuk di akal, sesuatu yang tidak penting, nggak substansial, ini akal-akalan yang kemudian menguras energi publik. Nah ini masuk nih. Energi bangsa ini seharusnya difokuskan pada tantangan yang nyata. Tantangan yang nyata nih. Ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Namun sayangnya, ruang publik kita kerap tercemar oleh wacana yang seharusnya sudah selesai. Ketika absurditas terus diberi panggung, ya, yang ketidakmasuk akalan ini, ya, kekonyolan-kekonyolan ini diberikan panggung, kita kehilangan kesempatan untuk membahas isu yang benar-benar penting. Makanya aku sendiri itu jujur malas sih membahas soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi aku perhatikan semakin kesini semakin kesana. Ada pepatah lama yang berbunyi never wrestle with pigs, you both get dirty and the pig likes. Melayani perdebatan dengan pihak yang tidak peduli pada logika dan bukti hanya akan membuat publik terseret ke kubangan absurditas yang tak berujung. Guys, kalau kita layani nih perdebatan dengan pihak yang tidak peduli dengan logika. Ya kan? Makanya ada pepatah yang menyebutkan itu tadi. Kalau kita kemudian terjebak pada wacana dan logika-logika yang gak masuk di akal dan diberikan panggung ke ruang publik, ya akhirnya kita tidak berujung, tidak ada hasil-hasilnya itu. Terus begitu terus kita, gak berujung itu. Absurditas itu semakin, kekonyolan itu semakin memuncak gitu. Oke. Masyarakat perlu makin cerdas dan selektif dalam menanggapi informasi. Kita harus membedakan antara kritik konstruktif yang berbasis data dengan fitnah yang lahir dari kedengkian atau agenda tersembunyi. Ya, demokrasi memang membuka ruang untuk perbedaan pendapat, tapi bukan untuk pembusukan akal sehat. Tuduhan ijazah palsu kepada Presiden Jokowi adalah contoh nyata bagaimana kebenaran bisa terdistorsi dalam kabut prasangka. Dan selama publik masih memberi ruang pada absurditas semacam ini, maka bukan tidak mungkin isu sejenis akan bermunculan. Tak peduli siapa presidennya kelak. Karena dalam absurditas logika bukan lagi alat, melainkan korban. Keren, ya. Aku suka tulisannya Pak siapa tadi ya? Pak Marius Gunawan. Sukses selalu buat beliau. Kita follow ya. Oh, saya belum apa. Nanti aja saya masuk. Guys, menurut kalian bagaimana? Jadi selama energi kita ini terjebak pada isu-isu yang seperti ini, maka kita akan terus-menerus menjadi korban. Ya, jadi logika itu jadi korban akhirnya. Rasionalitas itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sebagai alat
yang kita pakai untuk menganalisa sesuatu, melainkan rasionalitas kita itu dibungkam oleh kerusakan pemikiran dan absurditas tadi, kekonyolan ya. Karena memang tujuan yang dimainkan oleh mereka yang anti kepada Pak Jokowi ini bukan soal nalar yang rasional, tapi soal kedengkian yang sudah tertanam sejak awal gitu. Jadi buat apa memaksakan orang untuk membuka mana ijazah aslinya, mana ijazah palsunya? Hey, sudahlah please, come on, kan gitu nanti. Dan ini mantan presiden. Kalau dia cuma misalnya konflik antar tetangga, ya udah tinggal perlihatkan saja. Ini mantan presiden, dia menurutku ya, kalau menurutku wibawanya Pak Jokowi itu akan turun kalau kemudian bukan Jokowi sebagai personal, tapi Jokowi sebagai mantan presiden. Kenapa? Karena bisa saja kita mau bilang Pak Prabowo itu mana ijazah aslinya, Pak JK itu mana waktu jadi wakil presiden, mana itu Pak SBY ijazah aslinya. Akan seperti itu. Murah jadi akhirnya simbol kepala negara dan juga kepala pemerintahan kita ini. Jadi menurutku keliru kalau kemudian kita terjebak, dan aku anggap keliru juga kalau Pak Jokowi itu membuka memperlihatkan ijazah asli atau palsu. Cukup UGM ya, sudah klarifikasi, selesai secara akademik, selesai kan gitu. Oh nggak bisa. Nah ketika bilang nggak bisa, memaksakan dan lain sebagainya, berarti motivasinya bukan lagi motivasi kebenaran, nalar yang logis, tapi motivasinya adalah kebencian. Sudah dijawab terang benderang secara akademik oleh UGM, masih tetap dianggap itu bahwa semacam tindakan kebohongan secara institusional oleh UGM. Ya gimana? Bahwa ketika hakim memutuskan yang melakukan pelanggaran itu adalah yang menuduh karena dianggap tidak memiliki bukti, itu dianggap keputusan yang sepihak karena kekuasaan ada kepada Jokowi waktu jadi presiden. Mau gimana lagi gitu. Jangan kemudian memaksakan kehendak kebiasaan ini. Ini kenapa hukum mengatur itu, supaya tidak ada kebiasaan di ruang publik segala sesuatu karena kepentingan hasrat dendamnya itu meminta orang harus mengumumkan di ruang publik juga. Bukan cuma masalah ijazah ya. Apa saja kalau Anda melihat bahwa ada isu tentang, sedangkan Pak Anies Baswedan aja ketika dituduh melakukan korupsi Formula E, bagi dia, ngapain saya mau mengklarifikasi, ngapain saya mau bicara panjang lebar, ngapain saya mau membuka mata anggaran ketika menggunakan uang rakyat APBD untuk kepentingan Formula E. Buktikan saja bagi yang menganggap bahwa saya sudah melakukan korupsi, sampaikan kepada pengadilan, kan gitu. Karena memang apa? Karena memang mekanisme hukum kita itu seperti itu. Oh itu kan normatif lah. Kenapa diatur secara normatif dan secara hukum ya, supaya kehidupan sosial kita itu tidak ada tuh problem yang seperti opini publik yang berserakan kemana-mana, ya kan? Itu aja. Jadi Pak Jokowi dan timnya serta orang-orang yang membela Pak Jokowi sebenarnya ingin mendidik kepada rakyat kita bahwa masa ya, ini mendidik proses hukum, masa saya akan semurah itu memperlihatkan ijazah saya. Lagi pula kan sudah kok sama UGM, buat apa lagi? Ngopi dulu guys. Gimana ya? Apakah saya akan sudahi video ini? Episode tentang ijazah palsu ini udah berakhir. Tidak perlu lagi di berikut. Asal ada jaminan bahwa, bukan jaminan sih. Selama masih ada kelompok-kelompok yang teriak-teriak terus bicara soal ijazah palsu, maka keseimbangan itu juga perlu. Wah, nggak usah ditanggapi, orang sudah benci. Iya, memang kita sebenarnya nggak perlu tanggapi gitu. Tapi membiarkan kezoliman itu juga zolim. Maka perlu ada kontranarasi, keseimbangan informasi publik supaya orang yang waras tetap waras. Dan orang yang sudah terjebak dengan ketidakwarasan itu memikir ulang gitu loh. Ngapain kita mau terjebak dengan narasi, wah ini kan simpel aja, Pak Jokowi perlihatkan ijazah selesai. Pak Jokowi, enggak. Itu logika yang fatal, yang keliru. Itu membiasakan sesuatu yang buruk nanti. Itu akhirnya orang tidak melek dengan hukum. Ya, ini sama dengan sudahlah, itu ada lampu merah ya, lampu merah. Lewat aja dulu, nggak apa-apa. Kan lampu merah itu normatif. Itu kan jelek betul.
Sudah, itu kan ada tanda larangan tidak boleh lewat situ. Tapi kalau minggir-minggir ke kanan sedikit enggak apa-apa. Itu kayak membiarkan tradisi anti hukum ya, tradisi melawan hukum, tradisi tidak tertib akhirnya. Jadi ketika hukum kita mengatur itu, maka seharusnya efeknya itu berada kepada ruang sosial kita. Ketika diatur norma-norma hukum, ya norma-norma etik agar tidak melakukan A, tidak melakukan B, itu untuk kemudian kepentingannya dalam rangka kehidupan sosial kita itu juga tidak sembrono, guys. Jadi berhenti nuntut-nuntut soal ijazah asli itu nggak boleh. Itu wilayah privat, wilayah personal, ya. Rata-rata soal ijazah palsu yang kemudian itu ditemui secara hukum, itu ketika kemudian penyelenggara negara dalam hal ini dalam konteks pemilu, KPU dan Bawaslu menemukan ada pelanggaran dan ada temuan dari masyarakat. Jadi kalau di Bawaslu, saya Bawaslu ya, saya dulu di Bawaslu. Ketika kemudian ada orang mendaftarkan diri sebagai calon komisioner A, komisioner B, komisioner C, atau jadi calon caleg, jadi kepala daerah, atau mungkin jadi presiden kalau di tingkat KPU RI. Datang membawa ijazah dan tentu ijazahnya fotokopi ya, bukan ijazah asli, ijazah fotokopi yang dilegalisir karena syaratnya demikian. Ketika sudah datang ya, maka ada namanya proses verifikasi administrasi. Dilihatlah ini, oh betul ini ada capnya, ada registrasinya. Itu proses verifikasi, Vermin namanya, verifikasi administrasi. Setelah itu ada namanya verifikasi faktual. Namun sebelum verifikasi faktual, itu diberikan kesempatan kepada publik. Hei publik, si Fulan ini mendaftarkan diri. Dia lulusan ini, dia lulusan ini. Apakah dalam pandangan publik dia benar orang baik? 1. Dia benar tidak pernah melakukan pelanggaran? 2. Apakah benar dia pernah sekolah? Jadi publik itu diberikan kesempatan untuk membuat semacam laporan kepada KPU. Itu Pak Jokowi itu nggak lolos UGM loh. Itu si Fulan itu dia nggak pernah kuliah di situ loh. Ya. Saya mau tanya ijazah yang dia kasih apa? Oh ijazah S1. Dia nggak lulus. Dia memang pernah kuliah tapi nggak lulus. Nah itu laporan masyarakat. Setelah laporan masyarakat, ada maupun tidak ada, baru kemudian ada namanya verifikasi faktual. Yang lalu kan verifikasi administrasi, kemudian diberikan kepada publik untuk melakukan tanggapan, sanggahan, apakah benar ini orang baik, apakah benar dia tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, apakah benar dia lolos dari yang namanya jeratan narapidana, benarkah dia tidak pernah korupsi, benarkah dia tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, benarkah dia tidak melakukan tindakan penyelewengan narkoba dan hukum kriminal, hal-hal yang berkaitan dengan pidana-pidana lainnya. Setelah itu verifikasi faktual. Apa yang diverifikasi faktual? Dilakukanlah uji materi ke lapangan. Apa? Misalnya dalam konteks ijazah yang diberikan, ijazah sebenarnya kalau ijazah SMA, ijazah untuk jadi presiden itu cukup SMA. Tapi mungkin Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya adalah ijazah UGM. Maka KPU diawasi oleh Bawaslu akan berkunjung secara faktual membawa ijazahnya Pak Jokowi. Ya kan? Halo, saya dari KPU, saya dari Bawaslu mau menanyakan apa benar ada lulusan atas nama Jokowi, ya kan? Oh benar, ini tanggal ini buku registrasinya, ini kelulusannya, ini bla 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 bla, clear, selesai. Bukan ijazah asli, ijazah fotokopi yang dilegalisir, ya. Nah, bukan keaslian ijazah saja yang dipertanyakan oleh pihak KPU dan Bawaslu, tapi mempertanyakan benar nggak lulus ini. Benar nggak cap yang disampaikan atau yang ditempelkan ini benar-benar dari UGM? Kalau UGM sudah bilang benar, clear. Ngapain lo teriak-teriak soal font? Aduh. Makanya katanya Mas apa tadi dalam tulisannya, ya repotnya dari teriakan-teriakan kebencian di media sosial berubah menjadi soal tanda tangan yang bermasalah. Habis itu masalahnya berubah ke font. Habis masalah font, kertasnya nggak akan habis. Absurd, konyol. Minum guys, ngopi kita biar nggak stres. Jadi itu. Nah jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh orang-orang ini sudah semakin tidak waras dan memperlihatkan bahwa mereka itu gagal secara kerakyatan itu gagal, bermasyarakat kita gagal, dan sudah pasti mereka adalah orang-orang yang anti kepada Pak Jokowi.
Dan sudah pasti mereka anak Abah dan juga anak Banteng. Guys, kalau Anda punya pendapat tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Share video ini supaya banyak orang semakin waras. Dan dukung YouTube ini untuk tetap bicara soal pikiran-pikiran yang waras, bukan soal dukung-mendukung, tapi soal kewarasan. Kalau Pak Jokowi memang terbukti menggunakan ijazah palsu dan tidak pernah kuliah, saya juga orang yang akan ikut menjadi bagian penantang Pak Jokowi. Tapi dengan saat ini, dengan kewarasan saya berpikir, saya menganggap bahwa Pak Jokowi bukan pelaku tindakan untuk memalsukan ijazahnya. Saya Bang Bill, Offside.